Halo, assalamualaikum. Welcome back to Yulfi Indonesia Channel. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Mungkin sebagian dari kamu ada yang udah pernah lihat video ini. Iya, video ini aku upload ulang karena video yang sebelumnya kena copyright. Katanya sih backsoundnya free, tapi ternyata aku kena copyright. Jadi aku upload ulang deh. Di video kali ini aku mau ngajakin kamu buat panen kangkung. Jadi kangkung ini lumayan banyak ya buat aku dengan personil keluarga 3 orang yang makan kangkung bisa lah buat 2 kali masak. Gimana caranya supaya kangkung yang kamu tanam ini bisa panen lagi dan lagi? Yuk, pertama kita siapin benihnya dulu. Ini aku beli di online. Kangkung daun lebar ini harganya cuma Rp975. Dan sebelum tanam, biji atau benih kangkungnya ini kita rendam dulu 8 jam. Fungsinya direndam selama 8 jam ini supaya benihnya itu lebih cepat pecah, jadi dia tumbuhnya akan lebih bagus. Dan kita lihat di sini benihnya udah mulai pecah ya. Kalau udah pecah gini, kita pindahin benihnya ini ke dalam anduk dan nanti anduknya ini kita basahin. Sebenarnya kamu bisa sih langsung taruh benih-benihnya ini nggak pakai direndam dulu, nggak pakai disimpan di handuk dulu, langsung aja ditaruh di tanah itu bisa. Cuman kalau dari beberapa kali aku nanam kangkung, kayaknya cara ini yang lebih bikin si kangkungnya ini cepat tumbuh. Nah ini ya, anduknya kita bungkus, terus kita basahin. Setelah kita basahin, nanti anduknya ini kita simpan lagi nih. Kita simpan selama ya kurang lebih semalaman ya. Dan buat kamu yang pelupa, aku saranin untuk kamu kasih reminder lah di handphone kalau kamu nih lagi inepin si benih ini, karena aku pernah kejadian benihnya ini aku sampai kelupaan itu sampai 3 hari dan akhirnya jadi toge. Itu nggak bagus banget. Nah ini dia setelah semalaman kita rendam, benihnya udah mulai bertunas ya. Kamu bisa lihat di situ ada tunas-tunas kecil di ujung benihnya. Nah ini yang bakal jadi akar dari si kangkungnya nanti. Kalau udah kayak gini insya Allah deh gampang untuk tumbuh. Oke, benihnya udah kita siapin, sekarang kita siapin media tanamnya. Kalau aku untuk media tanam ini biasanya aku pakai perbandingannya antara pupuk kandang, sekam, dan juga tanah. Ini 1:2 banding 2. Untuk pupuk kandang aku pakai choco chipsnya kambing. Entah kenapa kayaknya ini kayak lebih mudah aja untuk dicampur-campurnya. Terus lagi kalau tanah aku pakai tanah Lembang dan juga sekam yang sekam bakar ya, yang udah dibakar. Nggak tahu, aku tanya aja sama si AA yang jual media tanamnya, katanya lebih bagus yang ini. Nah kalau semuanya udah digabungin, kita campur sampai rata antara pupuk, tanah, dan juga sekamnya ini supaya campur merata ya. Mungkin ada sebagian yang mikir, ya ampun kalau belinya aja kayak pupuk kandang, kalau kita beli di tukang tanaman gitu ya, pupuk kandang, tanah Lembang, terus sama apa, sekamnya aja udah mahal. Tapi ya nggak apa-apa karena setelah nanam kangkung, ini media tanamnya kita bisa pakai kok buat tanaman yang lain, jadi nggak bakal rugi. Terus lagi untuk isi potnya, di sini kan aku pakai pot yang diameter 30, pot tawon yang lumayan tinggi ya. Supaya kita nggak boros media tanam, itu di bawahnya aku taruh kayak reruntuhan daun-daunan atau aku potek daun mangga yang ada di depan rumah. Baru di atasnya aku kasih media tanam. Ini fungsinya satu yang kayak aku bilang tadi supaya nggak boros. Terus yang kedua, nanti ini si daun-daunnya ini bakal jadi kompos nantinya. Dan buat kamu yang nganggap ini ngapain sih tanam kangkung repot-repot, beli aja di pasar, toh kangkung juga murah. Iya emang kangkung di pasar di tukang sayur itu murah-murah. Cuman di sini aku tanam sendiri karena aku berusaha untuk keep it organik ya. Dan sering juga aku ambil 1, 2, 3 pohon kangkung gitu, aku potong kecil-kecil buat aku masukin ke empasi anakku yang bayi. Jadi kalau organik ini kan kita juga jadi lebih tenang untuk kasih ke anak karena kita tahu kita tanam sendiri. Ini semuanya bahan-bahannya oke dan lebih sehat juga. Selanjutnya benih-benih yang tadi udah tumbuh tunas kita sebar di atas media tanam yang udah kita siapin. Nah untuk nyebarnya tuh jangan terlalu banyak ya karena nanti kan pohonnya jadi agak besar. Terus tinggi juga, kalau kerapetan nanti dianya nggak bisa besar maksimal. Terus lagi dikasih jarak antara satu benih sama benih yang lain. Ini agak rapat-rapat ya udah nantilah anggap aja dia bisa sendiri. Terus kalau kita udah sebar, di atasnya kita taburin tanah lagi untuk sekedar nutup si benih ini aja. Jangan terlalu tebal-tebal banget juga, tapi jangan sampai dia kelihatan di permukaannya juga ya, karena nanti takutnya si akarnya ini nggak terlalu ngiket di tanah, nanti dia jadi doyong gitu pohonnya.
Dari satu kemasan tadi yang harganya Rp975 itu bisa buat dijadiin 4 pot pohon kangkung yang bisa kamu panen nanti setelah beberapa minggu dan bisa kamu panen lagi dan lagi. Nah, kalau udah kita tutup tadi benihnya, kita siram pakai air supaya kondisi permukaan si tanah ini basah ya. Ini penampakan kangkungnya 4 hari setelah semai. Jadi batangnya udah mulai cukup tinggi, terus di sini juga ada daun dari pecahan benihnya. Ini daunnya masih daun-daun awal. Nah, kalau udah 10 hari setelah semai udah muncul tuh daun sejatinya tuh di atas-atasnya. Ini juga kalau kadang-kadang kalau aku lagi butuh sayur untuk yang pasti aku ambil aja dalam kondisi yang masih muda gini. Nggak apa-apa, nanti juga dia tumbuh lagi. Dan selanjutnya, ini 15 hari setelah semai. Di sini sebenarnya kamu udah bisa panen, cuman aku kayak nunggu agak lebih gede aja ya. Ini 18 hari setelah semai. Udah kayak kangkung-kangkung yang ada di warung-warung sayur dan ini udah siap panen. Yuk kita panen, kita mau bikin tumis kangkung ya guys. Kalau emang kamu pengen kangkung ini cuman sekali panen aja, kamu bisa langsung cabut aja pohonnya, ambil kangkungnya, buang akarnya, tanahnya bisa kamu tanamin yang lain. Tapi kalau aku biasanya aku potong pohonnya dan aku sisakan tuh sekitar 3 daun di bawah ya dari akar, supaya nanti si pohonnya itu bisa bertunas lagi dan bisa tumbuh kangkung lagi dan kita bisa panen lagi. Kalau kamu lakuin itu lagi dan lagi, kamu bisa panen kangkung terus-menerus. Kamu cuma modal siramin aja ini kangkungnya setiap hari. Terus kalau emang kamu mau atau rajin, kamu tambahin media tanamnya kalau tanahnya udah mulai surut supaya kualitas kangkungnya juga tetap oke kayak waktu tanam pertama kali. Oh ya, kalau kamu tuh olahan kangkung tuh biasanya paling suka diapain? Nah, kalau aku karena di sini kebetulan punya pohon kangkung dan kangkungnya ini kan terus-terus tumbuh ya. Jadi kayak mau nggak mau cari resep yang lain, cari resep yang lain gitu, nggak cuma ditumis doang. Selain tumis kangkung tuh aku kayak sering bikin rujak kangkung, sayur bening kangkung dipakein tahu putih gitu, itu anak-anakku suka banget. Terus lagi masak tom yum, itu sayurnya dikasih kangkung aja itu juga enak. Terus ada nasi goreng kangkung juga dan kangkung-kangkung yang lainnya. Karena cuma dijadiin sayuran-sayuran ekstra aja. Tulis di komen ya, kamu biasanya kangkungnya tuh diapain paling sukanya. Terus kalau kamu nanam kangkung juga dan ngerasa kayak, aduh kok ini kangkungnya kurus-kurus banget ya, aku mau tambahin pupuk misalkan nggak ada pupuk organik, kamu pakainya pupuk yang kimia atau urea or something gitu ya, aku nggak paham sih nama-nama pupuknya. Itu ya udah kamu tambahin aja, tapi jangan lupa kalau kamu mau diolah itu kangkungnya itu harus dicuci sampai bersih banget ya, karena takutnya ada sisa-sisa dari pestisida atau pupuk yang masih nempel. Nah, ini dia penampakan kalau kangkungnya habis dipanen kayak tadi aku bilang, itu aku sisain kayak daunnya supaya di sela-sela daunnya itu nanti ada kesempatan buat tunasnya tumbuh. Dan nanti yang tumbuhnya itu biasanya nggak cuma satu batang, bisa juga di satu pohon itu tumbuh 2 batang atau 3 batang baru yang bisa kamu panen. Jadi makin lama tuh kayak makin banyak gitu loh, makin banyak makin rimbun pohon kangkungnya. Ini salah satu pohon kangkung yang bekas dipanen dan ini tumbuhannya tuh kayak gini. Ya nggak cuma satu, kadang ada juga yang satu pohon punya 2 tunas baru, otomatis lebih banyak dong panennya. Oke guys, itu tadi sharing-sharing aku soal nanam kangkung. Sekali lagi aku tegesin di sini, aku bukan profesional, aku bukan petani sungguhan. Aku cuman amatir aja sih, ibu rumah tangga yang kebetulan kepengen nanam kangkung dan ternyata lumayan juga ya nanam kangkung sendiri, lebih sehat dan lebih bisa disesuaikan aja sih sama kebutuhannya. Dan di sini aku juga mohon maaf ya karena banyak banget istilah-istilah dalam perkebunan yang aku nggak paham. Dan buat kamu yang mau coba bercocok tanam mulai sekarang, semangat, kamu juga pasti bisa. Dan jangan nyerah kalau sekali sebar benih ternyata nggak tumbuh. Karena itu aku udah ngalamin beberapa kali. Oke guys, see you next time. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum.